Di video kali ini kita akan membahas tentang TOEFL. Apa sih yang dimaksud dengan TOEFL? Terus tesnya itu kayak gimana sih? Kemudian di video ini kita juga akan membahas beberapa tips dalam mengerjakan soal TOEFL. Oke, sebelum membahas TOEFL, jadi di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang tes bahasa Inggris. Jadi ada dua yang sering digunakan di Indonesia, yaitu TOEFL dan IELTS. Dua tes ini kita gunakan biasanya digunakan oleh pelajar yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, atau bisa juga digunakan sebagai persyaratan untuk bekerja. Nah, ada juga tes-tes yang lainnya, cuma TOEFL dan IELTS menurut saya yang paling sering digunakan. Bahkan sekarang bukan saja digunakan untuk sekolah ke luar negeri ya, TOEFL dijadikan persyaratan untuk bisa wisuda. Jadi rata-rata sekarang semua universitas sudah memberlakukan aturan bahwa kalau mahasiswa ingin wisuda, maka mereka harus memiliki nilai TOEFL. Meskipun bukan yang official ya, boleh yang pakai prediction, tetapi tetap nilai TOEFL dibutuhkan sebagai syarat untuk wisuda. Nah, yang pertama TOEFL. Nah, TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. It is made by ETS. Jadi, TOEFL ini dibuat oleh ETS. Jadi, ETS itu lembaga di Amerika. Jadi, bisa dikatakan TOEFL ini buatannya Amerika. Jadi, digunakan kalau kita mau sekolah ke universitas-universitas di Amerika ataupun untuk bekerja. Kemudian lain halnya dengan IELTS, bentuk soalnya pun juga berbeda. Tetapi kalau IELTS ini itu negara-negara yang menggunakannya itu kayak Inggris, New Zealand, kemudian Australia, dan beberapa kayaknya sih di Eropa juga menggunakan IELTS deh. Tetapi yang sekarang sepengetahuan saya, meskipun tadi saya bilang TOEFL ini buatannya Amerika, tetapi misalnya nih kita mau sekolah ke Amerika, sedangkan kita cuma punya nilai IELTS. Nah, kita bisa menggunakan nilai IELTS itu untuk melanjutkan studi di Amerika. Begitu juga halnya dengan nilai TOEFL. Sekarang kita punya skor nilai TOEFL. Nah, sedangkan kita mau kuliah ke Inggris. Nah, nilai TOEFL kita itu bisa digunakan untuk melanjutkan studi di Inggris. Tetapi di video ini yang akan kita bahas cuma TOEFL saja. IELTS-nya insya Allah di video selanjutnya. Oke, types of TOEFL. Jadi TOEFL ini ada beberapa jenis tesnya, tetapi yang akan kita bahas itu cuma dua ya, yang paper based sama yang internet based. Nah, kalau yang computer based itu sudah nggak dipakai lagi. Yang sering digunakan di Indonesia itu yang paper based. Internet based ini juga dipakai, tetapi ini agak mahal ya. Kalau enggak salah internet based ini harga tesnya itu 3 juta lah kurang lebihnya. Nah, kalau yang paper based ini itu untuk yang tes official-nya itu kalau enggak salah 500.000. Tetapi nilai paper base ini nggak diterima kalau kita mau melanjutkan studi ke Amerika ataupun ke luar negeri. Biasanya jarang mau menerima paper base. Yang diterima itu yang internet base saja. Yang paper base ini masih digunakan di Indonesia saja lah. Biasanya untuk syarat kelulusan atau kita mau daftar kerja atau mau sebagai persyaratan masuk kampus juga. Jadi yang paling lumrah di Indonesia ini menurut saya adalah paper based. Yang internet based ini digunakan juga tapi jarang. Lebih sering digunakan kalau memang mereka itu mau melanjutkan studi ke luar negeri. Oke, kita lanjutkan ya. Yang menjadi pembahasan di sini adalah yang paper based ya. Nah, di paper based test ini itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada listening, kemudian dilanjutkan dengan
structure and written expression, kemudian yang paling akhir itu ada reading. Nah, di listening ini waktunya 35 menit dan pertanyaannya itu ada 50. Jadi bisa dikatakan satu soal itu waktunya kurang dari 1 menit. Sama halnya dengan structure and written expression. Di structure and written expression ini waktunya cuma 25 menit, sedangkan pertanyaannya itu ada 40. Jadi kita harus berpikir cepat untuk menemukan jawaban yang tepat. Selanjutnya, untuk reading, nah di reading ini waktunya 55 menit, pertanyaannya 50. Waktunya itu 1 menit lah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah listening section dulu ya. Nah, di listening itu terdiri dari 3 bagian. Ada part A, ada part B, dan ada part C. Part A, short conversations between two people. Jadi di listening part A ini kita akan mendengarkan percakapan antara 2 orang. Tetapi ini percakapannya itu singkat-singkat saja, nggak panjang. Kemudian, satu percakapan akan memiliki satu pertanyaan. Pertanyaannya tidak akan tertulis di lembar soal, tetapi pertanyaannya kita dengar langsung. Jadi waktu di listening itu dah kita bisa mendengarkan pertanyaannya. Kita nggak bisa membaca pertanyaannya di lembar soal, nggak ada, nggak disediakan. Jadi part A ini isinya itu percakapan pendek antara 2 orang, kemudian satu percakapan untuk satu pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada part B. Nah, kalau di part B ini longer conversations between two people. Jadi percakapannya itu lebih panjang, tapi masih sama percakapan antara dua orang saja, tetapi lebih panjang. Nah, one conversation for some question. Jadi satu percakapan yang panjang itu untuk beberapa pertanyaan. Jadi beda halnya dengan part A tadi, satu percakapan untuk satu pertanyaan. Kalau part B ini, satu percakapan untuk beberapa soal. Kemudian kita lanjutkan ke part C. Nah, kalau di part A itu dan di part B itu, listening-nya itu percakapan antara 2 orang. Nah, lain halnya untuk part C ini. Kalau part C ini kita bakalan ngedengerin satu orang saja ngomongin tentang satu topik. Misalnya topiknya itu tentang polusi. Jadi dia ngomong panjang lebar tentang polusi. Nah, tetapi dari satu pembicaraan itu bukan untuk satu pertanyaan ya, satu pembicaraan itu untuk beberapa pertanyaan. Jadi kita harus benar-benar mengingat info-info yang kita dengarkan dari topik yang dibahas tadi itu. Nah, di paper based test ini itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada listening, kemudian dilanjutkan dengan structure and written expression, kemudian yang paling akhir itu ada reading. Nah, di listening ini waktunya 35 menit dan pertanyaannya itu ada 50. Jadi bisa dikatakan satu soal itu waktunya kurang dari 1 menit. Sama halnya dengan structure and written expression. Di structure and written expression ini waktunya cuma 25 menit, sedangkan pertanyaannya itu ada 40. Jadi kita harus berpikir cepat untuk menemukan jawaban yang tepat. Selanjutnya, untuk reading, nah di reading ini waktunya 55 menit, pertanyaannya 50. Waktunya itu 1 menit lah.